Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan kembali mengkaji tafsir Al-Quran, masih di surah Ali Imran. Kita akan kaji dua ayat, ayat 16 dan ayat 17. Setelah pada ayat ke-15, Allah SWT menawarkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan perhiasan-perhiasan kesenangan-kesenangan dunia, berupa pasangan, anak-anak, harta yang banyak seperti emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Allah menawarkan ada sesuatu yang lebih baik di sisi Allah SWT, yaitu Al-Jannah, yang di bawahnya sudah Allah siapkan mengalir sungai-sungai. Pasangan-pasangan di dalam Al-Jannah ini disucikan. Kemudian Allah SWT menjanjikan keridhaan Allah akan berikan kepada para penghuninya. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan yang demikian? Di ayat yang ke-16 dan 17 Allah SWT menjelaskan orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah SWT. Ini yang dijelaskan di Al-Baqarah 185, bahwa tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk, juga sebagai penjelasan atas petunjuk. Jadi Allah memberikan kabar gembira tentang surga, Allah pun menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Umumnya manusia ketika mendengarkan kabar yang menggembirakan mesti kan bertanya, caranya bagaimana? Apalagi kalau mendengar ada orang sukses, mesti orang lain akan bertanya, caranya bagaimana supaya sukses? Ini Allah menawarkan surga, Allah menyebutkan caranya. Di ayat yang ke-16, Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang yang yaquluna, mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami,
Zunubana, dari dosa-dosa kami. Wakina, dan jauhkanlah kami azabannar, dari siksa neraka. Ini semisal dengan doa yang Allah ajarkan di Al-Quran surah Ali Imran pada ayat ke-193. Rabbana, ya Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar. Munadiya yunadi lil imani, panggilan orang-orang yang memanggil kami untuk beriman. Jadi sebelum amanah kita mendengar dulu. Kita tidak mungkin meningkatkan kualitas keimanan kalau kita tidak mendengar ayat-ayat Allah yang menjadi penyebab iman itu meningkat. Sudah kita kaji Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, bahwa di antara penyebab iman itu meningkat adalah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Allah menyampaikan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tuliyat, dibacakan. Artinya, syarat pertama untuk mendapatkan surganya Allah SWT adalah amanah, beriman. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepada salah seorang gubernurnya, dia kemudian menjelaskan apa iman itu. Di kitab Sahih Al-Bukhari, iman itu di dalamnya berisi aturan-aturan, syariat-syariat. Maka ketika seseorang mengatakan kami telah beriman, berarti dia harus tunduk terhadap aturan. Aturan yang telah diturunkan oleh Allah SWT, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul. Di An-Nisa 59, Allah SWT menyampaikan bagian dari keimanan adalah mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri minkum. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Ini tanda dari keimanan, Bapak. Kemudian yang kedua, tanda dari keimanan bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 285. Bagaimana orang yang beriman itu bersikap kepada Al-Quran. Allah menyampaikan, amanar rasul bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, kemudian Al-Quran disampaikan, dia membangkang, bahasa Jawane cerengkeng, berarti imannya masih di lisan, belum sampai ke dalam hati. Ukuran sikap orang beriman itu melaksanakan perintah Allah tanpa berpikir kenapa. Kemarin di kajian kita malam Sabtu, Bapak Ibu ya. Ketika kita mengkaji tentang syariat kurban, kita belajar dari beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya lewat mimpi. Beliau tidak bertanya kenapa. Itu iman. Kalau orang bertanya kenapa, kemudian di akalnya ketemu, baru melaksanakan, namanya rasional. Itu berarti pendekatannya pendekatan saintis, ilmu pengetahuan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Dibuktikan, oh iya.
Ini ukuran iman itu, ketika Al-Quran datang, maka dia akan bersegera untuk mendengar, dia akan segera untuk melaksanakan. Kemudian yang kedua di Ali Imran ayat 16, syarat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, faghfir lana dzunubana. Dia mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang diperbuat. Karena kita manusia, Bapak dan Ibu, sudah menjadi kodratnya manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka boleh jadi melakukan pelanggaran yang disadari atau yang tidak disadari. Mudah-mudahan tidak ada yang melakukan dosa yang disengaja dan tidak disengaja. Kadang-kadang kalau merayakan hari raya Idul Fitri, kemudian saling bermaaf-maafan, kan ngomongnya minta maaf ya atas kesalahan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Ini tanda tanya. Kok ada orang melakukan kesalahan disengaja? Harusnya jangan disengaja kan, sengaja salah. Dulu ketika kita sekolah kan tidak mungkin sengaja jawab salah, Bapak Ibu. Pengennya ya betul. Kita menghindari jawaban yang salah. Tidak karena takut nanti ranking 1 kemudian ada jawaban yang sengaja salah, kan tidak. Faghfir lana, diminta untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana supaya ampunan itu didapatkan? Di Al-Quran surah At-Tahrim, pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Maka supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menyampaikan syarat, Bapak Ibu. Tadi suruh bertaubat ya. Langkah taubatnya kita semua sudah pernah mendengar, sudah mengetahui. Yang pertama, dosanya dihentikan. Jadi kalau kita ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya dihentikan. Jangan sampai mengatakan kepada Allah bertaubat tapi dosanya tetap dikerjakan. Dosanya dihentikan. Kemudian yang kedua, munculkan perasaan menyesal. Kenapa sampai dosa itu dikerjakan? Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan pelanggaran ya, karena ketidakmampuan mengendalikan diri, di Al-Quran surah Al-A'raf ya, pada ayat ke-23, setelah Allah SWT memanggil beliau, kan Allah sudah wanti-wanti kepada Nabi Adam itu untuk tinggal di dalam jannah, silakan makan apa saja tapi jangan dekati pohon ini. Allah menyampaikan, wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula min haitsu syi'tuma. Ini di Al-A'raf ya. Redaksinya agak berbeda dengan yang di Al-Baqarah. Wala taqrabaha di syajarata fatakuna minadz dzalimin. Allah sudah wanti-wanti silakan makan apa saja, tapi jangan dekati pohon ini. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis untuk memperdaya Nabi Adam. Allah menyampaikan fawaswasalahu masyaitonu liyubdi alahuma ma wuriya min sawatihima. Kemudian iblis menggelincirkan dengan cara apa? Fawaswasalahuma. Membisikkannya di dalam hati, Bapak Ibu, bukan di telinga. Sama dengan kalau kita lagi sholat kemudian dibisik di dalam hati. Sehingga misalnya tadi tahajud yang pakai 4-4-3 karena dibisik di dalam hati jadi ragu, ini berapa ya? 3 atau 4 kan? Gara-gara tadi ada motor lewat kenceng misalnya, kepikiran, iya kacau. Jam 3 ada orang naik motor ngebut, mau kemana ya? Dipikiri gitu kan. Hanya begitu mau bangun lagi,
Ragu, ini sudah 3 apa 4? Kalau sudah begitu kan disuruh diyakinkan 3, berarti tambah 1. Kalau sudah 4, ya duduk. Jangan sudah 4 tambah 1, jadi 5. Kalau sudah kena begini, berarti terkena syariat sujud sahwi. Lah masa tiap tahajud sujud sahwi terus kan Bapak Ibu. Berarti kan tipu daya setannya begitu kuat. Makanya harus fokus. Ini Nabi Adam digelincirkan oleh iblis, waswasa lahum asyaitonu liyubdiya lahum ma wuriya min sawatihim. Dengan mengatakan apa? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadis sajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata iblis kepada Nabi Adam, dibisikkan hatinya, kamu tahu enggak kenapa Tuhanmu melarangmu jangan dekat-dekat dengan pohon ini? Karena kalau engkau memakan buah pohon ini, engkau akan kekal. Engkau akan menjadi 2 malaikat. Jadi iblis itu Bapak Ibu mengeksplor rasa ingin yang ada pada jiwa manusia. Sudah Allah takdirkan menjadi khalifah, tapi digoda. Tidak cukup kalau jadi khalifah, harus kekal di surga. Harus ningkat jadi malaikat. Jadi seperti seseorang yang sudah punya jabatan. Contohlah, jadi ketua RT. Dibisiki, jangan hanya RT, RW. Sudah RW, dibisiki lagi. Lurah tidak bisa, itu pemilihan Pak. Penugasan. Kades. Kalau lurah kan pegawai negeri ya, ditunjuk. Jadi kades. Sudah jadi kades, dibisiki lagi. Di atasnya apa? Camat tidak bisa, itu ditunjuk. Itu PNS. Bupati, wali kota. Sudah jadi bupati, wali kota dibisiki lagi. Jadi gubernur. Nah, jadi gubernur, presiden. Sudah jadi presiden, ini. Jadi dieksplor Bapak Ibu. Perasaannya dieksplor untuk terus naik, terus naik. Hebatnya ini, iblis tidak tanggung-tanggung berdusta. Jadi tidak tanggung-tanggung, kendel ngoroin Nabi Adam itu. Sampai sumpah. Jadi iblis itu nyontoni goroh sampai sumpah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qasamahuma. Iblis bersumpah di hadapan keduanya. Wa qasamahuma. Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku sebaik-baik pemberi nasihat. Coba. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, fadallahuma bihurur. Itu adalah bukti yang menipu. Falamma zaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yasifani alaihima min waraqil jannah. Ketika kemudian keduanya zaqo, menikmati. Tentu sebelum menikmati kan mendekati dulu Bapak Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan larangan terhadap perkara yang besar akibatnya, yang dilarang bukan melakukannya, mendekatinya. Karena orang tidak mungkin melakukan tanpa mendekati. Seperti perzinahan, ayatnya sangat preventif. Jangan dekat-dekat. Karena tidak mungkin orang berzina sebelum mendekati. Makanya yang dilarang, jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ayahanda Nabi Adam AS tergelincir. Begitu memakan bukan jadi malaikat, bukan kekal, malah pakaiannya lepas. Kemudian wa taufiqa yasifani alaihi mami waraqil jannah. Kedua tangannya kerawelan ngambil daun-daun yang ada di surga. Mi waraqil jannah. Begitu sudah terjadi, Allah memanggil keduanya. Fanadahuma rabbuhuma. Alam anhakuma antilkuma hadis sajarati wa kullahuma inna syaitona kana lakuma aduwwam mubina. Kata Allah, wis takandani aja parek-parek
wis tak kandhani setan ke musuh aja diguguk. Pimen Bapak Ibu. Akhirnya kemudian keduanya ngomong di Al-A'raf 23, qala rabbana dolamna angkusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bisa dibayangkan kan ya? Di surga dengan segala macam kenikmatan, dengan pakaian yang indah, tahu-tahu hilang semua. Memang penyesalan selalu datang belakangan. Ada tidak Bapak Ibu? Menyesal di depan? Hah? Ada? Penyesalan selalu datang belakangan. Katanya ada Pak. Orang yang jalan di pematang sawah paling depan. Keblosok di siti. Terus ngomong, getun nyong ning arep. Jadi getun nyong ning arep. Akhirnya keblosok di siti kan. Gue getune ning arep orang ning buri. Atau orang yang nuntun sapi kan diseruduk. Getun ning arep dadine diseruduk sapi. Orang getun ning buri, Pak. Getune ning arep. Tapi ya tadi, penyesalan selalu datang belakangan dan tidak mengubah apapun. Maka Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kisah tentang ayahanda Nabi Adam alaihissalam itu mengingatkan kita semua bahwa kita pun punya potensi untuk tergelincir. Apakah Allah mengampuni? Iya, Allah mengampuni. Tapi hukum tetap diberlakukan. Allah kemudian menyampaikan, Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah merintahkan Nabi Adam, istrinya, untuk turun ke bumi. Ngapain? Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi kita ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatannya kita hidup. Ini kegiatan kita pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, di bumi kita akan dimatikan. Yang ketiga, dari dalam bumi kita akan dikeluarkan. Jadi kurang 2 kegiatan. Ini sudah hampir selesai. Yang akan kita lalui kan sisa-sisa hidup. Jadi ketika kita sudah ditanya orang usia berapa, Pak? Sudah habis 47. Jangan baru 47, kayaknya sih nom-nomen. Kalau sudah habis 47, kira-kira umurnya jatahnya 50, ya 3 tahun maning. Itu penting untuk diingat agar apa? Hidup itu semakin terarah. Tidak semakin bahasa mundune ngaca para, Pak. Tahu ngaca para? Duh, orang ngerti ya. Ngaca para kue ngawur. Sudah semakin banyak usianya, tapi tujuan akhiratnya tidak disiapkan. Itu namanya orang ngaca para. Jadi kayak orang jalan itu ngawak man, serag-seragan. Ini bahasanya Jawa, pada Jawa kangelan nanti Pak. Mas Aribuddin nanti ada translate-nya ya di komentar itu, ngaca para sama dengan apa, serag-seragan ngaca. Padahal yang menyimak di luar tidak memahami ini. Ya. Itu ampunan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat Al-Qur'an surah Al-Ahzab 70-71. Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan ampunan kepada kita. Tapi ada syaratnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Ahzab 70-71. Jadi Allah janji wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kita. Syaratnya amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, wa qulu qawlan sadida, jujur. Jadi angger esi goroh aja ngarep-ngarep diampuni. Apa maning gorohe ngetek Bapak. Bagiane goro gen sumpah, ini kan gorohe ngetek. Wa qulu qawlan sadida. Kalau sudah wa qulu qawlan sadida, kata Allah,
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku akan perbaiki amaliah-amaliah kalian dan aku akan ampuni kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan itu bersyarat. Kemudian di Ali Imran 31 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan janji akan mengampuni kita jika kita mengikuti Rasul. Beramalnya mengikuti Rasul, berislamnya mengikuti Rasul, berimannya mengikuti Rasul. Menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik. Ini insya Allah ampunan itu akan kita dapatkan. Itu ayat ke-16 Bapak dan Ibu ya. Kemudian ayat ke-17. Setelah beriman, setelah meminta ampunan, Allah mengajukan syarat lagi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi syaratnya? Ini lebih berat lagi. As-sabirina. Sabar. Kita semua hafal pepatah Jawa, enteng kecape, abot sanggan. Kenapa enteng kecape? Yang mengucapkan orang yang tidak kena musibah. Yang mendengar nasihat orang yang sedang kena musibah. Lagi nangis ning ngarepe pasar takoni, "Napa? Duitnya hilang." Mangkane mung-munge. Tahu mung-munge? Hanya itunya yang dimiliki. Jare kancane sabar. Tambah jengkel. Sampean ta ngomongnya penak sing ora hilang duitnya. Lah nyong sing duitnya hilang. Makanya kalau ada orang kena musibah, iya, ditanya kenapa duitnya hilang. Dilironi. Kalau ngomong sabar ya, mesti orang jengkel. Iya kan? Iya. Mesti bongbong. Kecuali kalau musibahnya kehilangan keluarga ya tidak bisa dilironi. Memang orang dalam keadaan terkena musibah itu diingatkan. Kadang-kadang ada yang terima, ada yang tidak terima. Jadi bagaimana? Ya kita mendoakan saja. Atau bacakan Quran ya tidak apa-apa. Ali Imran ayat 200. Pak, Bu, jenengan hafal lo ya. Apa sih Pak? Ali Imran 200. Dadak kelalen sing kayak apa ya? Jenengan kan hafal. Biasanya kalau ngaji ibu-ibu mesti baca 10 ayat terakhir Ali Imran. Karena lagi sedih, dadak kelalen ayatnya. Yuk bareng-bareng yuk baca. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa? Terus pimen. Iya tak iya tapi sudah jangan dibantah. Nah kalau dibantah jadi ganti musuh, Pak. Musuhnya sing ngandani mau jadi musuh. Ditukari teladung. Sudah. Nah, terus ya sudah, saya tak pamit ya. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jenengan bisa mengamalkan Ali Imran 200. Nah, setiap orang yang datang, mohon jangan tanya musibahnya lagi. Mau jengkel mana? Sudah, satunya datang lagi. Napa nangis? Duitnya hilang, jengkel mana? Ya sama dengan kita ditinggal keluarga, kan begitu Bapak ya. Setiap orang yang taziah tanya, jadi ibunya meninggal. Iya, napa cerita sedih maning. Kalau sehari yang datang 40 orang, kan 40 kali menangis tadi Bapak. Iya, kalau meninggal ya jawabannya sudah pasti kan. Usianya habis, takdir kan gitu kan. Kenapa kita tidak bilang, Ibu, Bapak, dapat kabar gembira dari Allah.
Orang yang timpa musibah kemudian dia bersabar, ada 3 hadiah yang Allah siapkan. Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dapat sholawat dari Allah. Apa tidak keren? Dapat rahmat dari Allah. Apa tidak keren? Dapat hidayah dari Allah. Berbahagia. Ya. Wis ya, aku tak pamit aja suwe-suwe Pak. Nanti ngobrolnya kemana-mana jengkel maning. Ya memang begitu ya. Makanya betul enteng kecape abot sanggane. Insya Allah Allah SWT sudah menyampaikan bahwa Allah tidak memberikan beban syariat kecuali kita mampu melaksanakannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi ketika Allah memberikan syariat sabar, berarti manusia mampu. Perkara prosesnya bertahap, beda-beda, tergantung kualitas keimanan. Yang kedua, ini juga berat ini. Jadi berat semua ternyata untuk masuk surga itu. Wasodiqina, orang-orang yang jujur. Menurut saya Bapak Ibu, jujur dan bohong lebih gampang jujur. Kenapa? Tidak perlu ngarang alasan. Iya. Contoh misalnya, harusnya ngaji, kita tidak ngaji. Ditanya orang, gandeng wingi orang mangkat Pak. Jujur, iya lagi sungkan. Beres kan? Selesai. Karena memang kemarin mau berangkat, payung aras-arasen. Aras-arasen itu apa ya Pak? Ragu-ragu itu ya, ragu-ragu. Pan mangkat apa ya? Memang lagi sungkan. Kan lagi sungkan angel obat ya Bapak Ibu. Mau dikasih obat apa? Tidak ada. Obatnya paksa. Iya. Tapi kalau mau dusta, mikir. Malah tanya balik. Dinapa yang ngaji ya? Apa-apa kelalen wis goroh. Jumat malam Sabtu. Terus pan goroh maning ya, tanda-tandanya pan goroh maning. Kok tak eling-eling Jumat malam Sabtu nyong ngendi? Ki lagi ngarang alasan aslinya. Jadi paling gampang itu jujur. Paling gampang jujur. Kalau kami bertanya kepada siswa, datang, sudah bel baru datang. Pertanyaannya kan, biasanya saya tanya gini, bisa nih kawanan bocah gagah. Engko nyengir. Takoni kan nyengir tok. Ora segoro, suka jujur penak kok. Iya Pak, kawanan. Nah, itu kan mesti jujur. Tapi kalau dia lama jawabannya. Motornya mogok Pak. Mau kancane ngomong, apa wong kon melakukan, bisa motornya mogok. Akhirnya kan konangan. Itu. Maka jujur ini, kata Rasulullah SAW, adalah pintu masuk kepada kebaikan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang-orang yang jujur, karena jujur pintu masuk kepada kebaikan. Jadi gampang jujur, tapi kenapa ada orang berdusta? Kenapa ada orang berdusta? Bisa jadi karena ingin mencari keuntungan. Titipi duit 2.000 dinaikane 1.800, mbati 200. Titipi pisang goreng 5, juga kene 4,5. Sing setengah cicipi karo mlaku, itu kan yang mendapatkan. Ada yang kenapa orang berdusta karena takut kehilangan sesuatu, takut kehilangan ini kan kemudian menjadi, kalau sudah sekali berdusta pasti akan berdusta yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Karena apa? Untuk menutupi kedustaan yang pertama. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita jujur, kemudian malu di dunia, tapi kita selamat di akhirat. Pernah hari Ahad ya, malam Ahad ngaji di Randu Gunting sampai jam 10. Habis itu hujan deras Pak. Begitu saya mau pulang, jamaah pengajian bilang, Om Syah, jangan pulang. Kenapa Pak? Hujan deras.
engko jenengan meriang. Saya bilang, "Pak, saya waktu kecil hujan-hujanan orang meriang." "Iya, saya wis tua," kan gitu kan. Akhirnya digatoli, Pak. Ngobrol sampai setengah 12 ya. Iya malam. Setengah 12 baru pulang. Itu sudah lewat waktunya biasa waktu tidur kan akhirnya kancilan, Pak. Kelap kelip, mbuk ngelesnya jam pira. Begitu jenggelek bangun sampai tidak jamaah jam 5. Padahal jadwal ngaji di Losari. Akhirnya di rumah sholatnya sini sudah selesai kan. Kemudian mandi ke Losari. Ngaji di Losari itu mulai pukul 6. Saya pukul 6 baru sampai Bulakamba. Telepon panitianya, Pak, sampaikan pada Bapak Ibu jamaah, kalau berkenan silakan menunggu, saya masih di Pasar Bulakamba. Berarti kan dari Bulakamba ke Losari butuh waktu antara 30 menitan. Sampai Losari pukul 6.30, jamaah sudah nungguin. Begitu masuk masjid, ada yang tanya, macet Pak Misbah. Ini kan kesempatan berdusta Pak Misbah. Saya bilang, enggak, si Ganing telat. Tanggine kawanan, orang semasjid gemuyu kabeh, Pak. Pak Misbah kawanan gitu. Saya lebih memilih ditertawakan, Pak. Daripada saya mengatakan, oh iya macet kan goroi. Nanti kalau tanya lagi, macetnya anak Pak, kudu goroh mana kan? Suka digemuyun ya. Saya tanya bisa dengan di kawanan primen ceritanya. Terus saya tadi cerita begitu. Jadi kita kadang-kadang memilih selamat di dunia, tapi lupa ada pengadilan akhirat. Di dunia itu sesengsara apapun ada akhirnya. Begitu meninggal ya selesai. Tapi di akhirat tidak ada selesainya. Ya, Bapak Ibu, mulai hari ini kita praktekkan jadi orang yang jujur. Katakan apa adanya, bukan ada apanya. Ya, misalnya bapak-bapak ini pulang kok istri, Pak, kayong mambu lengawang ini sejen. Jenengan miki numpak bis, iya. Sampingnya wong lanang apa wong wadon? Karena habis ngaji ini wong wadon. Enom apa tua? Dimensi. Jawab bae aja dimensi. Wong miki durung tua. Oh, durung tua kan berarti sinem ya, Pak. Kira-kira goro apa jujur gitu? Jujur ya, tapi pakai strategi. Wonge durung tua. Bukan bojone mencak-mencak sih Pak ya. Wong numpak bis sereg-seregan kan nyenggol akhirnya kan minyak wanginya mungkin nempel sini. Istrinya peka. Itu namanya berstrategi ya. Sama dengan diberikan hidangan, istri tanya, gimana Bi rasanya? Pan ngomong enak, ora enak. Pan ngomong ora enak, nggo mutungi orang masak meni. Jadi primen. Iya, jawabannya begini. Kata Rasulullah, kata Anas bin Malik ya, kata Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Kalau enak dimakan, kalau tidak enak tidak dimakan. Akhirnya kan ditunggu ya, dipangan ora kan gitu kan. Begitu dimakan sedikit kan dicicipi sendiri. Jebule asin nemen ya. Kari ngomong, nyong orang ngomong loh, si ngomong kon, orang jengkel. Itu namanya berstrategi ya. Itu jujur Bapak Ibu. Yuk, hari ini jadilah orang yang jujur sampai dengan nanti akhir hayat. Sehingga kita berpeluang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa berarti? Berapa Bu? Dua. Bisa yang dua sih.
Tadi pertama iman, yang kedua meminta ampunan, yang ketiga sabar, yang keempat jujur. Papat bisa ning loro sih. Aduh, ya. Balik. Ya, baik. Yang kelima, wal qonitina. Kunut. Apa kunut itu? Taat. Jadi orang akan mendapatkan surganya Allah kalau taat. Apa taat itu? Nurut. Jadi apapun yang Allah perintahkan, siap ya Allah. Selagi kami mampu. Kecuali yang memang tidak mampu. Sama dengan ya Allah, engkau tahu. Hambamu ini ingin kurban ya Allah. Tapi sampai hari ini belum ada yang untuk beli. Itu namanya orang yang taat. Engkau tahu ya Allah, setiap ada orang pergi haji, ngerentes hati ini. Pengen ya Allah, tapi engkau tahu. Engkau yang memberikan rezeki, engkau yang memanggil. Dan hamba belum engkau takdirkan. Itu namanya orang yang taat. Beda halnya orang yang berkemampuan, tapi ketika kesempatannya ada, dia tidak mau. Itu namanya orang yang tidak taat. Ada amaliyah yang tidak perlu pakai modal, Bapak Ibu. Ada amaliyah yang tidak perlu pakai modal. Apa? Sholat. Itu tidak perlu pakai modal. Yang penting masih hidup. Syaratnya masih hidup ya. Akalnya masih sehat. Masih kuat berjalan. Sudah terpenuhi syarat. Tidak perlu harus punya duit. Itu kadang-kadang kita lupakan. Maka seperti kemarin ya Pak, Bu, hari Senin ya, pagi kan hujan itu ya. Saya ke masjid itu agak sedih Pak. Biasanya 2-3 sop, kemarin pas iqomah atau sop aja belum penuh. Lebih sedih lagi ketika di jalan raya Pak. Ya Allah ya Rabbi, ke masjid hujan orang tidak pada datang, tapi ke tempat kerja hujan deras orang pada datang. Itu sedih. Kenapa? Karena kalau tidak datang ke tempat kerja, dipotong bayarannya. Tapi ketika tidak ke masjid, tidak khawatir dipotong pahalanya. Karena pahala itu goib, bayaran itu dapat diindra. Iya, padahal tempat kerjanya kan jauh-jauh. Tapi dibelani naik motor, naik mobil, naik motor pakai jas hujan. Kenapa tidak ke masjid dibelani naik motor pakai jas hujan? Ini faktor ketaatan. Maka yuk Bapak Ibu, kita tingkatkan kualitas ketaatan apalagi di bulan yang termasuk bulan haram ya, Dzulhijjah ini, di mana semua amal dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, ma'adomu min ayyamin indallahi wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna. Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah, tidak ada amal yang paling Allah cintai, melainkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk jamaahnya kita, di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan amaliyah yang tidak perlu pakai modal Bapak Ibu. Jadi sementara karena belum Allah takdirkan punya harta untuk haji, punya harta untuk umroh, maksimalkan jamaahnya. Kalau yang sudah ya segera berangkat. Kalau yang belum ya tetap berdoa dan optimis berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin di berita ada juga ibu yang pergi haji usianya 100 lebih. Berarti kan memang Allah takdirkan. Maka yang baru 60, baru 70 tidak usah pesimis. Padahal nanti panggilannya di usia ke 100 ya alhamdulillah. Jangan bilang apa, kayaknya orangnya andak, jangan, kita kan tidak tahu. Nyatanya ada yang sampai 100 lebih. Itu bahkan si ibu ini masih gandang. Di wawancara itu saya ikut senang lihatnya, Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki, betul kata Rasulullah, la mani'a lima a'taita. Kalau Allah berniat memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Nyatanya si ibu ini bergas terengginas sampai ke kemarin diwawancara ketika masih di Madinah. Saya ikut nonton, Masya Allah. La quwata illa billah ya. Jadi jangan pernah pesimis dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu berpikir begini,
Pak, buru-buru ku mangkat kaji, Pak. Ku mangan bekangelan, senengnya kayak kowe ngomong. Jangan bilang begitu, Pak. Jangan bilang begitu. Itu namanya menutup jalan rezekinya sendiri. Iya, kadang-kadang tanya, "Ki bocah ora pada sekolah." Jawabannya pada mana? Pak, buru-buru sekolah mangan bekangelan. Ki jenengan asline sariawanan apa primen kan gitu. Senengane ke alasannya go mangan kangelan lagi sariawanan apa primen. Jangan menutup rezeki dengan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Bapak Ibu. Alam semesta ini milik Allah. Tinggal minta usaha, minta usaha, minta usaha. Allah nanti yang akan memberikan. Nah, kunut. Yang berikutnya, yang ke-6. Wal mungfikina. Untuk mendapatkan surganya Allah, Allah mengendaki kita jadi orang yang rajin infak. Bisa dengan harta, bisa dengan barang-barang tertentu. Dan infak ini kan luas. Termasuk sodako itu infak. Dan sodako itu ada harta, ada non harta. Yang paling ringan sodako itu apa? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu sodako. 2 rakaat di waktu duha itu sodako. Jadi kalau lagi tidak punya duit, perbanyak tasbih itu sodako. Perbanyak tahlil itu sodako. Tapi lagi punya duit, ya tetap duitnya dikeluarin. Jangan sampai salah pasang. Ada orang datang minta-minta, malah di subhanallah, kasih duit. Mereka butuhnya duit untuk makan. Ada kotak infak di masjid jalan-jalan itu, kalau Jumatan, dikasih duit, jangan dikasih tasbih. Dikasih duit, masukkan. Berapa Pak? Sesuai dengan kemampuan dan kerelaan. Kalau mampunya merah, merah. Mampunya biru, biru. Mampunya hijau, hijau. Mampunya ungu, mampunya coklat. Masya Allah, apal duit KB Bapak Ibu ya. Apal ya. Benar-benar tahu warna duit ya. Masya Allah. Yo, infak. Yang paling ringan apa? Bermuka manis kepada saudara, senyum. Ya aja senyum dewe. Tabassamu ila wajhaka sodako. Jangan ketemu saudara kamu merengut. Jenengan apa sih Pak? Merengut baik. Jenengan urus satakun baik. Ki memang modelnya kayak kiye kan begitu. Ya sudah, memang takdirnya begitu ya. Mau ini disenyum-senyum ya susah begitu. Ya Bapak Ibu. Yang terakhir nomor 7. Ini yang paling gampang. Dari 7 langkah tadi ini yang paling gampang. Tapi waktunya paling angel Bapak Ibu. Wal mustaghfirina bil ashar. Mau beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Pukul 00 sampai azan subuh. Istighfarnya gampang. Astagfirullah, astagfirullah. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Istighfarnya gampang. Bangun waktu sahurnya yang susah. Maka yang belum biasa, yuk dilatih. Yang sudah biasa, dijaga. Yang belum biasa, pakai alarm. Alarmnya apa? Kalau kami dulu diajari, alarmnya sebelum tidur jam 9, minum 2 gelas air putih. Itu alarmnya. Karena belum punya jam beker, belum punya HP. Nanti jam 2, boyoke pegel. Pengen pipis, kudu tangi ke belakang. Kalau sudah ke belakang, ya sekalian wudhu. Jangan pipis terus ngeleleng maning. Alias pada baik. Ya. Kemudian setelah bangun, lakukan qiyamul lail, tahajud, witir, sambil nunggu adzan subuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Beristighfar kepada Allah. Itu 7 langkah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu tidak bisa milih
Pak, saya milih yang satu aja lah Pak. Yang mana? Istighfar. Terus jujur orang bisa? Ya enggak bisa. Ini satu paket lengkap. 7 paket untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, 16-17 sudah kita selesaikan. Yuk niatkan dalam hati untuk mempraktekkan yang Allah inginkan, sehingga yang Allah janjikan berupa surga bisa kita dapatkan. Karena membaca surga kan, ayat-ayat tentang surga gitu ya, kayaknya menyenangkan banget Bapak Ibu. Semuanya menyenangkan. Demikian, kita tutup dengan gimana Pak? Siapa yang melaksanakan sholat siapa melaksanakan sholat sebanyak seperti haji dan umroh sempurna. Itu bagaimana ini? Iya, Bapak dan Ibu, amaliyah fardu tidak mungkin tergantikan oleh amaliyah tatu. Ya, amaliyah fardu tidak mungkin tergantikan oleh amaliyah tatu. Haji itu amaliyah fardu karena rukun Islam. Puasa Ramadan itu amaliyah fardu, rukun Islam. Zakat itu amaliyah fardu karena rukun Islam. Salat itu amaliyah fardu. Semua amaliyah fardu tidak mungkin digantikan dengan amaliyah tatu. Maka ketika seseorang mengerjakan amaliyah tatu kemudian berharap mendapatkan pahala seperti amaliyah fardu, itu tidak bisa. Sama dengan gini, Bapak Ibu, sholat sunnah 1000 rakaat, tapi tidak sholat fardu 5 waktu, tetap dosanya dengan. Karena kata Rasulullah SAW, yang pertama kali dinilai adalah amaliyah fardunya, baru amaliyah tatunya. Kemudian terkait dengan dalil tadi ya Pak, itu para rawinya dipersoalkan. Sehingga ada yang menilai hadis ini berderajat doif. Sehingga ada yang tidak melaksanakan. Kalau di dalam ulumul hadis, ketika sebuah hadis ada yang memberikan penilaian doif, maka ini yang diikuti. Jadi kalau ada 10 orang, 9 orang mengatakan sahih, 1 orang mengatakan doif, maka ini yang diikuti. Apa sebabnya? Karena dia yang tahu kelemahan rawi dari hadis ini. Maka kalau kita lebih baik mengerjakan amaliyah yang jelas sahih. Yang sahih apa? Sholat duha. Itu sahih. Ya, sholat duha itu sahih. Bahkan hadisnya sangat banyak. Bapak Ibu mau melaksanakan duha, sebabnya apa? Tidak witir, berarti 12 rakaat. Mau sedekah untuk seluruh ruas tubuh, berarti 2 rakaat. Pulang dari bepergian, berarti 4 rakaat. Di waktu duha mendapatkan sesuatu yang luar biasa, 8 rakaat. Nah, dengan yang mana? Oh, saya 12 Pak. Kenapa? Tadi pagi baru mau witir sudah azan. Ya berarti 12 rakaat. Oh, saya mau sedekah aja Pak. 2 rakaat. Ini yang jelas-jelas sahih. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau sholatnya dikerjakan sebelum matahari terbit juga melanggar hadis yang sahih. Kata Rasulullah, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Jadi kalau habis kajian, matahari belum terbit, kemudian kita sholat, itu melanggar hadis ini. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Sama dengan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asyar. Sampai matahari terbenam. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid kan tidak terkait dengan waktu. Terkait dengan masjid. Jadi jam berapapun kita masuk masjid, kita boleh sholat tahiyatul masjid. Begitu? Baik, kita tutup dengan baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.